Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang The Venice. Film ini menceritakan tentang seorang suami yang bernama Jin Han, di mana ia melakukan perselingkuhan, anjir. Bahkan ia rela meracuni istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Lalu saat mayat istrinya ingin diotopsi, tiba-tiba saja semalam sebelum ingin diotopsi, mayat itu menghilang. Lalu karena kejadian itu, Jin Han pun ini merasa digentayangi dan menganggap istrinya itu belum mati. Tapi apakah itu hanya arwahnya atau itu beneran istrinya yang belum mati? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini ngeri-ngeri sedap dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asing. Sang raja berkelaku, filmnya dan henti-hentinya. Di awal film, kita akan melihat seorang penjaga di sebuah kantor, di mana tampaknya di sini ia sedang diganggu oleh roh halus, anjir. Nih gimana gak diganggu? Kantor nih dijaga oleh seorang diri doang, jir. Gimana gak ada yang iseng ya hantu-hantu di sini? Atau gimana nih hantu-hantu gak ngisengin nih orang? Dan tiba-tiba saja nih penjaga melihat sosok wanita di depannya langsung, hingga membuat dirinya sangat panik dan ketakutan. Dan segeralah penjaga itu kabur dan berusaha mencari pertolongan, anjir. Dan tiba-tiba saja ponselnya itu terlempar ke sebuah ruangan, dan dari belakangnya muncul sebuah bayangan yang menghantam dirinya. Lalu di sini datanglah polisi yang dipimpin oleh Wo Jung Sik untuk mengecek apa yang terjadi di kantor tersebut. Dan ternyata di sini telah hilang sebuah mayat perempuan yang akan diotopsi besoknya. Dan mayat perempuan tersebut bernama Yoon Seol Hai, yaitu istri dari Park Jin Han atau Jin Han, di mana ia merupakan keluarga dan pasangan konglomerat di kota ini guys. Dan langsung saja Jung Sik menyuruh anak buahnya untuk menghubungi suami dari mayat yang hilang itu. Lalu di sini Jin Han yang bersama selingkuhannya yang bernama Hejin mendengar kabar bahwa istri dari Jin Han atau mayatnya itu telah hilang, dan segeralah Jin Han mendatangi TKP. Dan di perjalanan di sini Jin Han mengingat tentang racun yang ia berikan ke minuman istrinya yang membuatnya pergi selamanya, anjir. Jadi aku jelasin dikit ya guys. Jadi nih Jin Han baru saja menghabisi istrinya dengan menggunakan racun, karena tampaknya ia tak bahagia menikah dengan istrinya itu, karena ia selalu diatur-atur. Hingga Jin Han ini selingkuh, dan kabarnya selingkuhannya yaitu Hejin sudah hamil sekitar 6 atau 7 minggu guys. Lalu saat di TKP di sini polisi mengatakan bahwa mayat istrinya itu sepertinya dicuri. Dan mengetahui hal itu, ya sebagai seorang suami ia marah dong, di mana ia berkata bagaimana mungkin kantor pemerintah seperti ini bisa kehilangan sebuah mayat. Dan mayat yang hilang hanya mayat istrinya, anjir. Lalu di sini polisi mengatakan bahwa sepertinya hanya istrinya lah target dari pencurian itu. Sehingga di sini polisi berusaha meminta keterangan suaminya mengenai apakah ada seseorang yang membenci istrinya atau ada bermusuhan dengan istrinya sehingga istrinya ini dicuri. Dan Jin Han pun mengatakan tidak ada sama sekali. Lalu di sini datang seorang dokter yang menanyakan juga tentang mayat istrinya, dan dokter ini menarik kesimpulan tampaknya istrinya itu mengalami mati suri. Dan mendengar hal tersebut membuat Jin Han ketakutan dan sangat kaget, anjir. Dan di sini Jung Sik berusaha mencari informasi dan terus mengulik-ngulik info tentang mayat tersebut
yang membuat Jinhan ini terlihat panik dan segeralah ia menghubungi pengacaranya. Lalu di sini Jung-sik dan Dr. Cha ini sedang meninggalkan Jinhan untuk menghubungi pengacaranya. Dan sembari menunggu, di sini Jung-sik membahas tentang ekspresi dari sang suami yang bukannya senang mendengar istrinya itu mati suri, tapi ia malah kaget dong. Dan ini tentang yang dikatakan Dr. Cha tadi ya guys, tentang kemungkinan istrinya itu mengalami mati suri atau ya dia hidup kembali. Lalu tiba-tiba saja listrik di sini mati lagi. Dan di sini Jinhan melihat suatu lemari yang terbuka dan Jinhan pun mengambil kotak tersebut yang isinya ternyata barang-barang bukti milik istrinya, di mana ia tak sengaja melihat sebuah botol obat hingga membuatnya sangat kaget dan melepaskan kotak yang ia pegang tersebut. Karena kotak itulah yang ia pakai untuk meracuni istrinya. Anjir. Dan tiba-tiba saja para pemeriksa yaitu polisi dan Dr. Cha datang yang membuat Jinhan segera mengantongi botol obat tersebut. Tetapi tampaknya kepala polisi yaitu Jung-sik melihat hal itu. Dan di sini segeralah Jung-sik berusaha untuk mencari tahu yang dilihatnya tadi dengan berusaha mengambil barang dari kantong Jinhan karena udah diminta baik-baik anjir, tapi nih Jinhan gak mau ngasih. Jadi dengan nekat nih Jung-sik mengambil paksa dari kantongnya dan segeralah Jung-sik menyuruh Dr. Cha memeriksa kandungan tentang botol obat itu atau obat apakah itu. Lalu di sini Jung-sik memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi, yaitu sebagian pergi mengecek tempat atau jalan keluar tersembunyinya dari kantor ini, dan satunya lagi pergi menemui pengacara keluarga dari konglomerat ini guys, dimana Jung-sik juga menanyakan jangan lupa untuk bertanya mengenai harta gono gininya. Anjir, harta gono gini dong. Lalu di sini anak buah Jung-sik sudah mendapat beberapa info dan tampaknya CCTV ini rusak karena ada orang yang sengaja merusaknya. Dan beruntung saja ada satu CCTV milik pemerintah yang berbeda jaringan dari kantor ini, sehingga CCTV ini menuju ke jalan yang terlihat masih baik-baik saja atau tidak rusak ya guys. Lalu di sini Jinhan berpura-pura ke toilet yang ternyata ia menghubungi selingkuhannya karena dari tadi ini selingkuhannya sangat khawatir kepada dirinya. Karena rencana meracuni istrinya itu direncanakan juga oleh selingkuhannya guys. Jadi ya dia juga panik lah. Bahkan ia sangat ketakutan karena di sini ada nomor yang ia tak kenal menelponnya sejak tadi. Sehingga ia menghubungi Jinhan dari tadi karena ya ketakutan juga guys. Lalu di sini Jinhan tak sengaja melihat sebuah undangan yang mengingatkannya pada sesuatu, di mana saat itu selingkuhannya ini ditabrak dan ia sangat khawatir. Dan di sini tampaknya ada seseorang yang mengawasinya. Lalu saat ia pulang di rumah, ia menemukan sebuah undangan. Dan di sini jugalah istrinya ini berkata, "Apa kau benar-benar menyayangiku?" Dan tampaknya di sini istrinya ini tahu bahwa suaminya ini berselingkuh. Karena guys, ini istrinya adalah pemegang perusahaan. Bahkan nih suaminya juga gak bisa menolak keinginan dari istrinya. Karena bisa dibilang istrinya ini yang kontrol suaminya atau semua baik perusahaan ataupun ya keuangan dan sebagainya lah guys. Istrinya yang memegang sepenuhnya. Lalu kembali lagi ke Jinhan, di mana ia mengatakan pada selingkuhannya bahwa sepertinya ada yang mengetahui hubungan kita, tetapi ia belum tahu siapa orang itu. Dan tiba-tiba kepala polisi atau Kapten Jung-sik memanggil Jinhan. Lalu saat di rumah pengacara Yun di sini tiba-tiba saja Yun ini terdiam saat bermain HP. Bahkan air yang diambilnya pun diacukan. Anjir. Lalu di sini Jung-sik mengatakan bahwa tak ada kendaraan lain yang menuju ke arah kantor ini. Jadi kemungkinan mayat istrinya itu masih ada di sekitar lokasi ini. Dan di sini pengacara Yun sudah berada di kantornya karena ternyata ia mendapat sebuah pesan dari mayat istri Jinhan atau ya gitulah guys, yang menyuruhnya untuk bertemu di kantornya. Dan di sini barulah ia sadar bahwa
SMS itu adalah SMS iseng aja. Lalu di sini polisi yang menemani Yun ini tampak menemukan sesuatu yang dikirimkan oleh istri Jinhan dan untuk dirinya sendiri. Lalu di sini Kapten Jungsik ditelepon oleh bosnya agar segera membebaskan Jinhan dan bosnya berkata segera akan menyusulnya dan membebaskan Jinhan sendiri. Dan tampaknya Jungsik sangat kesal karena ia baru berusaha ingin menuntaskan kasus ini. Lalu di sini ia melihat handphonenya di mana ada seorang gadis cantik yang ternyata itu istrinya. Atau ya calon istrinya mungkin guys. Lalu flashbacklah kita ke cerita Jungsik di mana saat itu ia sangat sibuk di kepolisian sehingga ia tak dapat menemani gadis yang ingin dinikahinya ini. Yang dimana gadis ini ditemani oleh adiknya untuk datang ke peringatan kematian orang tuanya. Lalu setelah menutup teleponnya tiba-tiba saja ada mobil yang melaju kencang yang menabrak calon istri Jungsik beserta adiknya. Anjir. Lalu di sini bos dari Kapten Jungsik mendatanginya karena ia sudah sangat marah. Jadi guys, udah dari tadi saat Jinhan nelpon pengacaranya agar Jinhan dapat dibiarkan pulang, tetapi Jungsik yang bersikeras bahwa kematian wanita itu disebabkan oleh suaminya sendiri. Tetapi bosnya yang tak mau reputasinya hancur karena tak memiliki bukti yang jelas, jadi ia menyuruh Jungsik untuk segera melepaskan Jinhan. Dan terjadilah pemaksaan di mana Jungsik disuruh untuk pergi dan meninggalkan kasus itu. Lalu di sini tiba-tiba datang seorang anak buah Jungsik di mana ia membawa sebuah barang bukti yang cukup kuat agar membuktikan dugaan Jungsik itu benar, dan ia pun diberi kesempatan oleh bosnya ini. Dan diinterogasilah kembali Jinhan oleh Kapten Jungsik di mana di sini ia memperlihatkan bukti-bukti yang ia dapatkan di mana ada beberapa dokumen tentang perselingkuhannya dan juga surat perjanjian prah nikah. Anjir. Di mana apabila Jinhan ingin bercerai ia tak dapat menuntut apapun, dan juga istrinya yang bernama Yoon Seol-hye atau mayat hilang ini guys menyewa seorang agen detektif untuk memata-matai Jinhan, dan juga terdapat sebuah rekaman Jinhan yang mengatakan akan rencananya meracuni istrinya itu. Dan di sini Jinhan pun terdiam dan sangat-sangat kaget. Anjir. Bahkan di sini ia langsung mual dong. Kimbe. Lalu saat di WC Jinhan mendapatkan sebuah pesan dari nomor Seol-hye atau istrinya itu di mana ia dikirimi gambar di mana ia selalu bertemu dengan selingkuhannya itu. Lalu ia pun langsung menghubungi selingkuhannya tersebut dan mengatakan bahwa selama ini ada orang yang mengawasi kita, dan ternyata orang tersebut sudah ada di rumah selingkuhannya Jinhan. Anjir. Sehingga membuat dirinya itu berusaha kabur, tetapi ia sudah tak bisa lagi karena pintu dari luar sudah dikunci dan teleponnya pun terputus. Lalu di sini Jinhan mencoba untuk kabur dan ingin menolong selingkuhannya itu, tetapi sayang ia tak bisa melewati bantingan dari Kapten Jungsik yang langsung saja membantingnya. Asik. Lalu di sini Kapten Jungsik meminta Jinhan agar menceritakan semuanya, dan dimulailah dari nama Hae-jin, selingkuhannya yang ia sebutkan tadi. Dan berceritalah Jinhan di mana ia adalah seorang profesor dan ia mengajar di sebuah kampus, dan di sanalah ia bertemu pertama kali dengan Hae-jin, di mana setiap jam pulang Hae-jin selalu mendatanginya dan meminta untuk belajar tambahan. Asik. Dan lama-kelamaan akhirnya benih cinta pun muncul di dalam dirinya hingga Hae-jin ini hamil saat ini. Walau ia tahu ia memiliki istri, tetapi ia merasa tak bahagia dengan istrinya itu karena ia merasa hanya dianggap sebagai hiasan dan boneka dari istrinya saja. Dan ia juga mengatakan mungkin istrinya sudah tahu dari awal dan ia merencanakan ini semua untuk membuatnya merasa menyesal karena berselingkuh. Atau ya, Jinhan ini berpikir bahwa ia dijebak oleh istrinya saat ini guys. Lalu tiba-tiba saja ada telepon untuk Kapten Jungsik, dan kembali lagi Jungsik mendengar cerita Jinhan
Dan di sini Jung-sik berkata bahwa tak ada orang di rumah selingkuhannya itu, di mana tampaknya rumah itu tak pernah ditinggali sama sekali oleh seseorang. Lalu di sini Jin-han sangat bingung karena ia merasa dipermainkan oleh istrinya, yaitu Seol-hye. Jadi ku jelasin dikit ya guys. Jadi saat Jin-han berusaha kabur untuk menolong selingkuhannya, ia kan masih diinterogasi. Jadi ia meminta tolong kepada polisi untuk datang ke rumah selingkuhannya itu. Dan sampailah polisi-polisi itu di rumah selingkuhannya, yang dimana rumah itu kosong dan tampaknya tak ada seorang pun yang tinggal, atau ya gak ada tanda-tanda orang pernah tinggal di situ lah guys. Pokoknya yang menculik Jin-han itu membersihkan rumah itu dan mengganti alat-alat yang ada di rumah itu menjadi seperti baru kayaknya ya. Lalu di sini Jung-sik sangat marah karena ia berpikir bahwa cerita mengenai selingkuhannya itu adalah dibuat-buat, di mana ia mengatakan juga bahwa di kampusnya itu tak ada mahasiswi yang bernama Hae-jin atau selingkuhannya, dan di rumah itu juga tak ditinggali. Dan di sini Jin-han sangat kaget dan merasa ia dipermainkan oleh Seol-hye. Dan di sini Jin-han berusaha mengatakan bahwa Seol-hye lah di balik semua ini. Tetapi bukti yang ada atau bukti yang nyata di sini mengatakan bahwa Seol-hye dibunuh oleh suaminya sendiri atau Jin-han yang membunuhnya. Lalu Jung-sik dipanggil kembali oleh bosnya, di mana sudah banyak pengacara atau bantuan yang ditelepon oleh Jin-han agar dirinya dapat segera dibebaskan. Dan akhirnya Jin-han pun dibebaskan oleh Kapten Jung-sik, ya dengan terpaksa ya. Namanya juga bos yang nyuruh jir. Dan terlihat di sini Jin-han bergegas pergi menuju tempat rahasia saat bersama istrinya dulu, di mana ia mengikuti SMS dari istrinya itu atau HP istrinya itu yang telah meninggal. Dan tibalah Jin-han di sebuah hutan yang mencari selingkuhannya yang dibawa oleh istrinya ke tempat rahasianya ini. Dan tiba-tiba saja ada sebuah senter yang begitu terang, yang ternyata itu adalah Kapten Jung-sik. Di mana di sini ia berkata pada Jin-han, "Aku juga memiliki seorang gadis yang ingin aku nikahi." Dan ia menunjukkan foto gadis yang di HP-nya itu. Di mana pada hari ini atau kita masuklah ke cerita saat itu, di mana gadis yang ingin dinikahinya itu sedang pergi bersama adiknya ke peringatan kematian orang tuanya. Tetapi karena Jung-sik sibuk, akhirnya ia tak dapat menemaninya. Lalu saat pulang tak sengaja ia ditabrak oleh mobil yang melaju kencang yang membuat gadis itu terlempar dan adiknya jatuh ke jurang. Lalu di sini adiknya berhasil diselamatkan, tetapi gadis itu menghilang atau mayatnya sudah gak ada di TKP guys. Dan di sini sang adik yang bernama Hwa-young ia tak mengetahui apa-apa. Yah namanya anak kecil ditanya diam aja kan ya. Lalu suatu hari Jung-sik bertemu lagi dengan Hwa-young di mana ia sudah remaja dan ya bisa dibilang udah dewasa lah guys. Dan ternyata saat kejadian bersama kakaknya yang telah menghilang itu, ia mengingat jelas kejadian serta tanda pada mobil yang menabraknya saat itu. Dan disinilah awal mula Jung-sik mencari tahu, menyusun rencana serta menyelidiki mengenai mobil itu atau mobil yang menabrak calon istrinya itu, yang ternyata itu adalah mobil milik Jin-han. Dan di sini Jung-sik berkata, "Di mana kau mengubur mayat gadis yang ingin kunikahi itu?" Anjir. Lalu di sini Jin-han bercerita di mana saat ia menabrak, ia melihat yang ia tabrak itu tampaknya tak selamat. Di mana di sini ia sedang bersama istrinya Seol-hye. Dan saat itu Jin-han sangat panik dan ketakutan. Lalu ia ingin menghubungi bantuan, tetapi istrinya Seol-hye berkata bahwa tak usah panik karena kita bisa mengatasi ini. Lalu mereka berdua pun membawa mayat gadis itu ke sebuah hutan-hutan, lalu menguburnya. Anjir. Kira kucing kali habis nabrak dikubur. Dan di sini Jung-sik sangat marah kepadanya karena ia baru tahu gadis yang ingin dinikahinya itu mayatnya sudah ada dikubur di depannya atau sudah dikuburkan di depannya ini. Dan sadarlah Jin-han bahwa yang ada di balik semua ini adalah Kapten Jung-sik, di mana ia yang mengambil mayat Seol-hye di kantor
serta ia juga yang membuat kantor itu menjadi gaduh atau membuat Jinhan ketakutan. Anjir. Lalu di sini Jungsik mengambil rim atau ikat pinggang milik Jinhan yang ternyata sudah terpasang alat pelacak, sehingga ia tahu bahwa Jinhan ada di sini atau ia mengikutinya sampai ke sini. Dan di sini Jinhan berkata kalau begitu di mana Hejin karena ia sedang mengandung anaknya. Dan disinilah juga Jungsik berkata atau jujur bahwa kau jangan berpikir bahwa itu anakmu atau anak yang sedang dikandung Hejin adalah anak kandungmu, karena Hejin adalah Hwayong atau adik dari gadis yang ia tabrak itu. Dan rencananya mendekatinya di kampus berhasil dengan cara meminta pelajaran tambahan saat itu, hingga membuat Jinhan ini tertarik kepadanya. Dan hingga akhir semua rencana dari Kapten Jungsik berhasil dong. Lalu Jinhan pun pingsan karena ia sudah diberikan obat bius. Lalu esoknya Jinhan tersadar di mana sudah ada polisi yang mengelilinginya dan ia ditangkap atas kasus pembunuhan serta penculikan mayat istrinya sendiri. Anjir. Di mana juga ia dibuat menjadi orang yang pecandu narkoboy dengan suntikan yang dibuat oleh Jungsik di tangannya itu. Lalu di sini pergilah Jungsik bersama Hwayong membawa mayat kakaknya itu ke kampung halamannya. Dan film pun berakhir guys. Dan asli sih nih film endingnya gak terduga guys, dan sangat mantap lah. Bener-bener ngabisin waktu anjir nonton film thriller. Dan oke guys, itu aja dari film ini yang cukup mantap anjir. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.